Kenapa menurut gue reksadana ada yang jahat dan harus dihindarin? Ini reksadananya temen gue, which is dia karyawan bank. Growth-nya itu 1 tahun ke belakang 6,6%. Akumulatif return-nya selama 5 tahun itu gue riset sekitar 12,8%. Expand ratio-nya gede banget 4,2%. Pas gue ngeliat ini gue baca astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau lo bandingin dengan QQQ yang growth-nya 25,7% 1 tahun ke belakang, 5 year akumulatif growth-nya 142%, expand ratio-nya cuma 0,2%. Nah, sebelum gue jelasin lebih detail, gue kasih tahu dulu apa sih ETF QQQ. Teman-teman buka deh Yahoo Finance-nya. Nah, di Yahoo Finance itu teman-teman masuk kolom holdings. Nah, di kolom holdings-nya, kita bisa tahu bahwa ketika teman-teman beli ETF ini, artinya teman-teman bisa dapat 100 tech atau perusahaan teknologi giants yang barang-barangnya itu lo pakai hari ini. Dan kayak perusahaan-perusahaan inilah nih yang logo-logonya ya lo udah aware lah ya. Nah, lo bisa dapat 100 perusahaan ini, dan kalau lo klik juga kolom performance-nya, semua yang tadi gue sebutin itu ada di sini. Teman-teman bisa research sendiri. Growth-nya tinggi, expense ratio-nya rendah. Gue akan jelasin apa sih impact-nya, maksudnya seperti apa. And yes, teman-teman bisa beli ETF QQQ mirip kayak reksadana. Bisa beli dengan harga 15.000 atau 100.000. Jadi dua-duanya ini comparable in terms of affordability atau capability kita sebagai karyawan untuk beli investasi ini. Nah, kalau teman-teman masih stay, artinya teman-teman masih pengen lebih tahu detail maksud tabel yang tadi di awal tuh seperti apa. Ini gue kasih tahu ya, apa sih sebenarnya expense ratio? Kenapa tadi gue bilang astagfirullah? Karena expense ratio itu adalah biaya tahunan yang dipotong dari investasi lo untuk membayar manajemen fee dan operasional reksadana fee tersebut. Jadi kasarnya semakin tinggi expense ratio-nya, semakin besar potongan dari keuntungan lo. Jadi makin kecil tuh cuannya kalau expense ratio-nya makin tinggi. Gue akan kasih simulasi biar lo semakin detail lagi, lebih tahu bahwa 4% expense ratio itu gede banget dan akan motong duit lo banyak banget. Anggaplah ya, ini gue bikin simulasi, ada Budi dan Ani. Budi itu invest $500 per bulan, Ani juga $500 per bulan selama 30 tahun. Dua-duanya sama amount-nya, durasinya juga sama. Bedanya si Budi akan invest di reksadana, kayak reksadana yang tadi. Anggaplah nggak usah 4% deh, 2% aja expense ratio-nya. Oke? Dan yang satu lagi di ETF QQQ, which is si Ani di ETF QQQ. Si Ani itu expense ratio 0,2%. Teman-teman bisa cek di Yahoo Finance, di Google, dan segala macam. ETF itu salah satu keuntungannya expense ratio-nya kecil. Biaya abang-abangnya, biaya adminnya tuh kecil. Nah, growth-nya, gue kasih simulasi, gue hyperbolic lagi, bahwa reksadana yang tadi, yang harusnya cuma 6%, gue naikin jadi 8% deh. ETF QQQ yang kalau setahun ke belakang, beberapa tahun ke belakang di atas 19%, gue turunin jadi 10%. Lo tau nggak hasil bedanya berapa?